menurut info yang saya dengar sementara digunakan damkar ini malah parah ya kalau sementara. Kalau berlanjut, andai kata ada kegiatan kesenian digunakan kegiatan kesenian, tidak lebih dari 100-200 orang tidak bisa masuk dan pengap sekali. Saya awalnya bangga sekali anggaran 2,2. Wah, bagus sekali ini pasti. Harusnya. Mungkin 2,2 itu anggaran AC-nya belum dimasukkan. Mungkin kalau itu dimasukkan anggaran AC-nya 2,2 itu sesuai kan sebenarnya sesuai. Cuma nggak sesuainya akhirnya apa? Penontonnya terlalu sedikit. Kapasitas di situ kurang lebih 100 sampai 150 lah. Tapi sudah pengap ya kondisi. Wah, ya parah, satu orang aja berkumpul dengan satu orang, artinya 2 orang itu sudah terasa kok pengapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemerhati dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Fandi Maulana, tentunya di podcast Detik Nusantara, berani mengungkap fakta. Nah, untuk podcast kali ini kita akan membahas sesuatu atau materi yang sangat viral, atau mungkin kita bahas di sore hari ini terkait masalah gedung kesenian Kabupaten Probolinggo yang terbengkalai, bahkan beralih fungsi. Apa sih yang terjadi? Nah, hari ini pemerhati dimanapun Anda berada, dari podcast ini tidak ada niat apapun untuk pemerhati di rumah, tidak lain hanya untuk mengedukasi masyarakat Kabupaten Probolinggo khususnya. Sore hari ini kita sudah menghadirkan narasumber kita, ada Bapak Catur Margatama. Selamat sore Pak Catur. Selamat sore. Wah, tambah ganteng aja nih sore hari ini ya. Sehat kabar ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Kesibukan sore hari ini apa ini? Kesibukannya tetap di pendidikan aja gitu ya Pak ya? Lalu di acara-acara budaya yang lainnya seperti manten, kegiatan penelitian tentang berdirinya desa-desa di Kabupaten Probolinggo. Masih tetap kita menguri-uri budaya. Iya, karena memang mengatur jadwal dengan Pak Catur ini sangat sibuk ya, dengan ya kegiatannya nih. Ya, dibilang sibuk ya kadang ya sibuk lah, enggak. Oke, Pak Catur, kita akan bahas nih masalah terkait masalah gedung kesenian di Kabupaten Probolinggo ini sangat viral, dan informasi ini bahkan gedung kesenian di Kabupaten Probolinggo khususnya yang ada di kawasan Keraksan di desa Sumberlele ya, di daerah Keraksan itu mangkrak, bahkan tidak ya terbengkalai lah istilahnya seperti itu. Bahkan per hari ini sudah beralih fungsi Pak Catur. Nah, seperti itu. Kita akan bahas gitu loh Pak Catur ya. Nih di awal nih monggo. Kira-kira nih menurut Pak Catur sendiri, apa sih gedung kesenian itu Pak Catur kira-kira? Ya, sebelumnya saya jelaskan, saya mau memperkenalkan diri mungkin lebih afdolnya karena kita juga orang berbudaya. Jadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sebagai orang Jawa tentunya juga tahu bahwa pemuka itu juga harus diiringi yang umum untuk segala macam kepercayaan dan agama. Rahayu. Ini yang paling umum. Biasanya salam seni dan budaya, gitu ya. Yang kedua, baru kita menginjak salam seni dan budaya. Oke, salam seni dan budaya. Walaupun banyak, ada Om Swastiastu, ada Namo Buddhaya, tapi yang khusus untuk budaya kita, netral, ya Rahayu Sagung Jumadi. Oke. Itu karena kita orang Jawa. Oke. Siap. Untuk gedung kesenian itu kalau tidak keliru mulai tahun 2019, diawali dari 2019. Itu pernah digelontorkan dari pariwisata. Dulu masih kebudayaan dan pariwisata ya, belum masuk ke dinas Dikbud
Mm-mm. Dulu Oke, masih sebelum masuk ke itu, Pak Catur, sebelum ke ranah itu, ya. menurut Pak Catur sendiri, apa sih gedung kesenian yang ada di berbagai daerah nih pada umumnya, dan mungkin sebagaimana mesti fungsinya yang Ya, seharusnya dilakukan? ya. Gitu, Pak. Sebenarnya dari itu semua untuk menjembatani Hmm. para seniman-seniman bisa berkumpul, Hmm. berekspresi, menuangkan gagasan berkeseniannya, Hmm. bisa membuat sebuah acara juga, Ya. menguri-uri budaya. Sebenarnya gedung kesenian itu tempat yang Pusat kesenian difungsikan gitu ya ya. khusus kesenian dan budaya. Nah, fungsinya pun juga harus Itu seperti itu gitu ya. harusnya seperti itu. Tapi saya juga heran juga ini Nah, akhir-akhir ini. ya. Ada damkar di sana. Nah, itu dia. Kesenian damkar. Berarti nyemprot api itu dengan berkesenian. Berarti Nah, dari ini lucu juga. Kadang aku berpikir ini yang salah siapa? Ya. Herannya lagi gedung kesenian tidak ada senimannya. Nah, itu dia. Ini Yang seharusnya gedung seharusnya kesenian itu dibuat atau digarap untuk ini ya, Iya. tempat berpusatnya orang-orang seni di orang-orang situ seni begitu di ya. situ. Ini Sesuai fungsinya lah. saya jadi agak risih juga. Lama sekali gedung kesenian itu ada, tapi waktu itu tidak sesuai konsep kesenian ya, desainnya. Akhirnya ada perubahan di tahun 2023 Ya. dulu. Itu ada perubahan, itu pun masih tidak berkonsultasi dengan para seniman-seniman yang sudah tahu tentang konsep gedung kesenian itu. Seharusnya Pak Catur Ya seharusnya melibatkan Dewan Kesenian lah. dikumpulkan lah Kalau dulu ya. tidak Duduk bareng. melalui Dewan Kesenian, ya melalui seniman-seniman yang Ada di tahu bawah. tentang bagaimana membuat sanggar atau tempat kesenian atau anggap gedung kesenian yang layak. Contoh-contoh sudah ada di Surabaya, Ya. di Jawa Timur ada banyak ya. banyak. Bahkan di kota pun juga Probolinggo Di kota ada, bagus. sudah sesuai dengan fungsinya ya. Itu benar-benar memberi ruang bagi Seniman-seniman. Sebenarnya idenya itu bagus, ya, budayanya ada, simbol kedaerahannya ada, perahu, cuma perahunya mungkin lupa, tidak dikasih atap yang bagus, yang penting gak kudanan, ditutupi tok. Ini lucu, kayak orang itu main-main saja buat gedung kesenian. Padahal dengar-dengar biayanya itu fantastis. Fantastis sekali ya. 2,2 konsep yang bagus itu mestinya disukai para warga, Betul. bangga. Namun karena terlalu lama tidak digunakan, warga juga jengah. Di situ pun Nun Sewu, ya, di belakang itu kalau malam minggu dibuat ya, gak karu-karuan lah. Ini melanggar budaya. Melanggar Ada budaya. mesum atau macam-macam di situ. Yang seharusnya dari sekali lagi saya mohon maaf karena memang kita pernah ngubrak-ngubrak ya di sana. Berarti dari sesuai apa yang menjadi rencana di awal yang seharusnya mengumpulkan para seniman yang ada, para senior-senior seniman itu, dan ini sudah terjadi Pak Catur. Sudah digarap dan sudah ada gedungnya. Menurut Pak Catur sendiri, sudahkah sesuai dengan tupoksi atau fungsinya untuk saat ini di Kabupaten Probolinggo khususnya? Mau tidak mau karena sudah jadi. Sesuai karena sudah jadi. Ya harus difungsikan dengan benar. Nah, sekarang bagaimana bisa memfungsikan? Yang notabene kebetulan saya dulu anggota Dewan Kesenian, bahkan pemrakasa berdirinya Dewan Kesenian bersama almarhum Trombol, Suprinto Trombol ya. Itu bahkan di dalamnya juga ada Pak Gito, macam-macam banyak, Pak Haryono dari kotanya, Pak Edi dari Meraksan, macam-macam. Nah mestinya ini yang pemelopor inilah yang bisa memberikan edukasi pada pemerintah saat mau mencetuskan gedung kesenian. Nah, seperti itu.
kenapa sudah direhab tapi tidak digunakan, difungsikan? Karena tidak ada kejelasan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dilimpahkan ke Dinas Pendidikan dan Budaya, karena kebudayaan pindah di Dinas Pendidikan. Ini terus dilimpahkan lagi ke Dewan Kesenian. Dewan Kesenian belum disahkan. Dewan Kesenian masih amburadul. Isi Dewan Kesenian pun saya prihatin sekali, bukan orang-orang seniman tetapi birokrat para anak-anak muda yang hanya senang organisasi, bukan berkarya. Akhirnya karena tidak punya karya, karena tidak memiliki niat berkesenian, hanya berkumpul-kumpul aja. Saat itu saya ingat sekali menjelang pemilihan bupati. Dan kabarnya sekarang sudah beralih fungsi, ditempati malah pemadam kebakaran, Pak Catur. Nah, malah saya dengar-dengar malah sudah diserahkan Dewan Kesenian. Tapi anehnya banyak orang tidak tahu, orang-orang Dewan Kesenian. Alhamdulillah saya bersyukur sekali saya tidak masuk Dewan Kesenian. Karena saya di kebudayaan sekarang. Sekarang ini sudah menginjak ke kebudayaan di Jawa Timur keliling. Nah, pernah saya datangi ketua terpilih, ketua tunjukan. Terpilih atau tunjukan ya? Ya, oke. Ya, saudara kita, teman kita, seniman kita, yaitu Edi Gemblung. Ya. Kalau tahu Mas Edi, salam budaya. Edi Gemblung itu teman saya, berdirinya Dewan Kesenian bareng kita yang pelopori. Katanya diserahkan Mas Edi kuncinya. Namun kenapa kok hanya diserahkan? Kenapa kok tidak bergerak untuk berkesenian? Nah, disinilah ada miss antara kunci yang sudah dijelaskan, diserahkan. Kunci diserahkan, ada hitam di atas putih apa tidak? Yang seharusnya ada. Kalau ada hitam di atas putih, penyerahan gedung kesenian kepada Dewan Kesenian selaku yang ditunjuk sudah clear. Nah ini tidak ada, akhirnya mau bergerak juga mikir-mikir. Intinya sebenarnya sederhana. Kalaupun sesuai dengan yang sudah jadi itu oke lah, kita maklumi, wong sudah jadi mau diapakan. Iya, mengomentari terkait masalah beralih fungsi ditempati oleh pemadam kebakaran. Karena tidak ada kegiatan itulah akhirnya satu tidak ada kegiatan itu karena di sana selalu dipakai mabuk-mabukan dan orang pacaran, bahkan mengarah ke mesum. Ini masyarakat kita juga risih sekali. Yang kedua, tidak ada kegiatan yang memfokuskan di gedung kesenian. Bayangin, nanti setelah acara kayak gini, berlomba-lomba sudah. Baru bergerak pemerintah seperti itu biasanya. Kira-kira ini berdampak nggak ke pelaku-pelaku seni, khususnya masyarakat Probolinggo? Bapak Bupati juga yang sewu, Gus Dokter bisa mendengarkan. Nah itu. Beralihnya dengan damkar ini lucu sekali. Kok bisa damkar ditaruh di gedung kesenian? Memangnya damkar mau berkesenian, nyiram kebakaran dengan nari, kan ya lucu, tidak masuk akal. Nah seperti ini. Artinya, kalaupun itu hanya sementara, mungkin masih masuk akal. Namun juga harus diperjelas dong, gedung kesenian sudah dibuatkan seperti itu, walaupun standarnya tidak memenuhi syarat, ya tetap aja harus jelas, harus digunakan. Diserahkan ke siapa. Kalaupun di Dewan Kesenian, ya harus jelas, hitam di atas putih. Dewan Keseniannya dibentuk dulu dengan sempurna, isinya juga harus para seniman, bukan isinya hanya orang-orang yang senang berpolitik. Betul. Baik, terima kasih ya Pak Catur. Nih, mungkin pemerhati di rumah di mana berada, untuk pembahasan sore hari ini sangat menarik sekali untuk kita bahas, Pak Catur ya. Apalagi di gedung kesenian Kabupaten Probolinggo yang harusnya tupoksi atau fungsinya itu untuk mengumpulkan teman-teman
pelaku seniman khususnya di Kabupaten Probolinggo sekarang beralih fungsi. Kita akan bahas sesaat lagi setelah masih di podcast Detik Nusantara, berani mengungkap fakta. Berita apaan nih? Ada apa, Lang? Nih, coba kamu baca. Masa warga agama Islam dilarang sholat Idul Adha oleh warga non-Muslim? Wah, gak bener nih berita. Gak terima nih aku. Ada apa, Lang? Nih, coba kamu baca sendiri beritanya. Jangan percaya berita bohong ini. Mungkin aja nih berita yang gak bener. Seperti ini. Jadi seperti inilah. Jadi kamu jangan mudah percaya dengan berita hoax seperti ini. Jadi gitu ya? Berarti aku salah dong. Iya dong, kamu salah. Baik, kembali masih di podcast Detik Nusantara di sore hari ini. Buat pemerhati di rumah, jangan lupa untuk subscribe yang masih belum subscribe dan bisa diaktifkan ya untuk lonceng notifikasinya agar nanti bisa update untuk informasi, update untuk kegiatan kita, untuk informasi di Kabupaten Probolinggo khususnya. Dan bisa juga kepada seluruh teman-teman relasi, teman-teman pemerhati yang lain, jangan lupa di subscribe guys ya. Baik, di sore hari ini kita akan melanjutkan Pak Catur nih terkait masalah alih fungsi gedung kesenian yang sudah menjadi kantor atau mungkin ya pemadam kebakaran di situ. Menurut Pak Catur nih, bisa diceritakan nih contoh konkret. Kantor kesenian itu tidak lagi digunakan sebagaimana mestinya. Menurut Pak Catur? Kalau menurut saya, memang gedung kesenian itu dipersiapkan untuk tuntutan dari para seniman dahulu. Dulu itu pernah kita nuntut, kita minta gedung kesenian. Nah, sudah dibuatkan, cuma mungkin regulasinya aja yang nggak tepat. Sampai berlarut-larut. Dan sekarang pun menurut info yang saya dengar, sementara digunakan damkar, ini malah parah. Parah. Ya kalau sementara. Kalau berlanjut, ini. Yang jelas gedung kesenian itu andai kata ada kegiatan kesenian, digunakan kegiatan kesenian, tidak lebih dari 100-200 orang tidak bisa masuk. Dan pengap sekali. Pengap itu dalam artian pewanasnya minta ampun. Pak Catur sudah pernah masuk? Masuk. Bahkan pilar 2 itu sekarang kanan kiri dibuat tribun. Nah ini loh sangat mengganggu sekali pandangan kita ke audien ya biasanya. Ke panggung yang mengarah ke pojok panggung. Ini sangat sulit untuk kita merekam apa gimana. Berarti tidak layak. Sudah layak kan kira-kira untuk gedung? Bicara layak dan tidak itu menurut saya relativitas ya. Kalau seperti itu ya kita bisa ngomong belum sempurna. Belum sempurna. Nah, itu jadi kalau kita ngomong tidak layak, nyatanya bisa digunakan. Ya. Jadi belum sempurna saja. Oke, melihat dari anggaran yang ada, Pak Catur? Saya awalnya bangga sekali ya, anggaran 2,2. Wah, bagus sekali ini pasti. Harusnya. Namun ketika melihat kondisi ternyata gentengnya atau sengnya penutup itu tidak dirubah, tidak didesain dengan bagus. Saya jadi heran, 2,2 itu banyak banget Mas. Iya. Ini rumah saya ini. Oh iya. Siap. Kalau buat rumah berapa itu? Artinya kalau hanya buat ventilasi yang ada di genteng atau di apa itu namanya atas itu benar, tidak mungkin panas seperti itu. Mungkin 2,2 itu anggaran AC-nya belum dimasukkan. Mungkin kalau itu dimasukkan anggaran AC-nya 2,2 itu sesuai kan sebenarnya sesuai. Cuma nggak sesuainya akhirnya apa?
penontonnya terlalu sedikit. Oke, kapasitas di situ kurang lebih? Kurang lebih 100 sampai 150 lah. Tapi sudah pengap ya kondisi. Wah, ya parah, satu orang aja berkumpul dengan satu orang, artinya 2 orang itu sudah terasa kok pengapnya. Nah, ini yang membuat kita prihatin. Yang kedua, pintu juga dari seng ya kayaknya itu pintunya. Triplek lah. Ini seng apa triplek ya? Itu ngeri sekali kalau kita seniman ada di sana ninggal alat-alat hilang itu jelas. Jelas hilang. Ini keselamatan kita namanya. Baik keselamatan tubuh atau pribadi maupun keselamatan pendukung alat-alat ini. Kita tidak mau gambling karena pintu utamanya triplek apa seng. Yang seharusnya menurut Pak Catur sendiri yang seharusnya Ya, yang seharusnya ya dari panggung. Dari panggung itu drop itu yang di belakang itu harus jelas. Ya. Itu kan terbuka. Masih butuh Tribun penonton. Tribun menonton itu juga terlalu dekat dengan panggung. Ada tiang-tiang itu di Jaraknya panggung. Ini panggungnya di bawah. Kalau dulu sudah segini, cuma kurang besar gitu aja dulu itu. Tapi kalau dibesarkan tidak ada tribun, habis. Nah, seperti itu. Dan seharusnya juga ada. Ini kebetulan kemarin sempat ada mengarah ke Ruang. anggaran pembuatan taman juga Pak Catur. Nah, iya dulu juga disebutkan kanan kiri itu harus ada taman ya. Nyatanya sampai berapa tahun itu? Sampai sekarang 2019 kalau nggak keliru rancangan itu. Kalau nggak keliru ya saya sempat lupa. Makanya tim sidak kami pun juga ke lapangan tidak ada di situ. Nah, di situ tidak ada orang sama sekali. Andai kata kita ke sana, yang bertanggung jawab siapa? Tidak ada. Katanya sudah diserahkan Dewan Kesenian. Itu kalau memang diserahkan Dewan Kesenian, paling tidak, alhamdulillah Dewan Kesenian punya kantor di situ kan gitu, menjadikan tempat persinggahan. Nah, di situ. Kalau malam ngeri lagi. Nah, ini harus disikapi juga. Tidak ada penerangan dan sebagainya. Di belakang itu rumah kosong, nggak tahu rumah kesehatan maupun puskesmas ya. Kenyataannya di belakang itu juga ngeri juga. Itu yang membuat masyarakat seniman itu ogah di sana. Lalu tidak ada kejelasan, kembali lagi tadi sudah saya sebutkan kejelasan Dewan Kesenian. Lagi-lagi Dewan Kesenian harus jelas dong. Sekarang punya bupati, kalau dulu mungkin PJ ya. Jadi sulit untuk mengegulkan itu. Mungkin sekarang sudah bupati, hendaknya para seniman-seniman itu cepat-cepat membuat susunan atau draft lagi untuk diserahkan ke Pak Bupati agar Pak Bupati bisa merespon, menandatangani proposal yang dibuat teman-teman itu. Harusnya seperti itu. Melihat dari anggaran nih Pak Catur, kurang lebih untuk penggarapan taman ini kabarnya kurang lebih 60 sekian, 10 juta. Menurut Pak Catur kira-kira sudah masuk nggak bikin taman? Mana tamannya? Tidak ada tamannya. Ya mungkin belum. Kita positif thinking aja. Mungkin belum. Tapi kok lama gitu loh. Nah, kalau kita punya uang lalu rencana tak buat taman, lalu aku juga perokok, aku juga kopi, nggak punya uang ngambil kopi, beli kopi, tak buat beli kopi. Akhirnya kan biasanya kalau seniman itu biasanya dia tempat yang nyaman, yang nyantai, itulah yang biasanya bikin para seniman ini artinya bermunculan. begini, taman itu juga dibutuhkan, diperlukan di dalam penyegaran diri kita. Itu saya sendiri kalau mencipta karya harus di tempat yang kondisinya yang benar-benar mendukung tubuh saya seperti itu. Jadi banyak hal kekurangan, banyak hal mungkin belum ya, mungkin. Siap itu. Terakhir nih Pak Catur, apa harapan Pak Catur nih terkait masalah atau terhadap gedung kesenian yang ada di Kabupaten Probolinggo? Harapannya? Ya, harapannya semua bentuk kegiatan hendaknya difokuskan di seputar gedung kesenian itu, bukan terus kegiatan di kecamatan, kegiatan ngapain punya gedung kesenian kalau tidak bisa dibuat kegiatan. Nah, seperti itu harapan kita. Dan seniman-seniman, saya mohon pada seniman-seniman
Ya mestinya ayo kita bersama-sama membangun Kabupaten Probolinggo dengan karya-karya kita. Kita guyup. Sudah, kalaupun gedung kita seperti itu ya sudahlah. Mungkin pemerintah punya atau pemerintah daerah punya angan-angan sendiri. Nanti kita dikembangkan lagi kan masih bisa. Diambilkan dana-dana hibah yang lain kan juga masih bisa. Ya, itu dari harapannya Pak Catur ya. Mungkin dari Pak Catur mungkin harapan ke pemangku kebijakan atau mungkin ke masyarakat umum nih. Ya, untuk Terkait masalah gedung kesenian. karena tidak ada kejelasan, masyarakat umum juga nggak bisa berbuat apa-apa. Mau nyewa gedung itu pun harus kemana. Ya. Lalu kegiatan-kegiatan yang ada yang berhubungan dengan seni dan budaya, di situ kapasitasnya tidak memenuhi syarat. Oke. Jadi sulit juga. Ya. Bisanya itu hanya untuk latihan itu aja. Mungkin itu. Jadi tidak bisa untuk sebuah hal yang atau bisa untuk diskusi Harusnya di situ ya juga ya kegiatan diskusi. atau dipakai untuk partai bisa. mungkin ya. Saya mohon maaf. Beralih fungsi lagi nanti. Saya mohon maaf. Karena kadang saya juga pegel banget melihat Iya. itu, pegel banget. Terus terang saya pemerhati seni dan budaya dan dulu yang mendobrak atau mengajak berdirinya Dewan Kesenian pertama juga prihatin. Prihatinnya itu kok lama sekali tidak jadi-jadi, lama sekali tidak ada kegiatan di sana itu prihatin. Ini kan nyambung juga dengan visi misi bupati yang saat ini kan. Ini beliau juga menginginkan beberapa entah itu event kesenian di Kabupaten Probolinggo itu kurang lebih dalam setahunnya ada sekian ratus event dan sebagainya. Nah kalau gedung keseniannya masih belum difungsikan kan. Padahal gitu ya? sebenarnya bisa. Kemarin itu ada acara ulang tahun Keraksan. Kok enggak dimulai di sana? Iya kan? Katanya mengganggu lalu lintas. Oke, gak usah mengganggu lalu lintas. Tapi di gedung kesenian itu malah Nggak tidak mengganggu, Pak. Tidak mengganggu. Bagus Kan malah. lebar. Iya, betul. Dan bukan di Pantura ya. Kalaupun pawe itu masih bisa masuk. Masih enak. Nah itu saya juga heran. Kok bisa? Itu ya. Jadi kita juga mungkin ya konsep-konsep seperti itu harusnya juga dibahas lah, bahas. Undang lah ya pelaku-pelaku seni. Kalaupun saya juga nggak berharap diundang ya, karena saya pengamat seni dan budaya atau pemerhati Tapi saja. paling tidak ada tuh diajak duduk Saya bareng. juga nggak ada beban tapi saya terus akan menyuarakan sebuah kenyataan bahwa yang berhubungan dengan seni dan budaya ini sebuah kejujuran. Itu saja. Baik, terima kasih banyak Pak Catur atas waktunya. Salam seni dan budaya. Salam seni dan budaya. Salam seni dan budaya. Beliau juga Rayu. salah satu pemerhati seni dan budaya khususnya di Kabupaten Probolinggo. Ini beliau senior juga dan beliau kabarnya memiliki sanggar seni sendiri ya Pak Catur ya. Ya, saya ada sanggar logika yang sekarang yang dulu isinya teater. Terus puisi, penulisan naskah, lalu band. Ya, sekarang bandnya sudah membuat grup sendiri. Ya, itu. Tapi indikannya Pak Catur kan? Ya, anggotanya tetap masih kumpul di sini. Siap. Saran-saran masih kayak Bisa Dedi, Alangga, Mangu Band itu kan. Siap. Konsultasi teman-teman band masih di sini. Oke, terima kasih banyak Pak Catur ya. Baik pemerhati di rumah dimanapun Anda berada, terima kasih banyak untuk podcast hari ini. Salah hilaf mohon maaf dari kami, Fandi Maulana dan juga Bapak Catur Margatama. Tentunya selamat sore dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.